Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rohaya Romauli Sagala, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Metodis Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pemaparan kali ini, yakni demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dari pengarahan Bapak Fasilitator Ibnu Hadi dan bimbingan pengajar praktik Ibu Rosiana Simarmata, saya mencoba merumuskan visi saya sebagai calon guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan yang mengidentifikasikan hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana pelaksanaannya? Pada pendekatan inquiry apresiatif dapat dengan terarah dilakukan dengan metode atau tahapan-tahapan bagja. Adapun tahapan-tahapannya adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dalam tahapan buat pertanyaan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah atau fokus capaian. Dalam tahapan ambil pelajaran, yakni akan membimbing kita dalam memilah pengalaman positif dari dalam diri, dalam komunitas, atau dalam kelompok, sehingga bisa dijadikan pembelajaran dalam mencapai capaian. Dalam tahapan selanjutnya yakni gali mimpi, yakni berupa paparan atau narasi tentang kondisi ideal yang direncanakan jika kelak prakarsa perubahan sudah terwujud. Dalam tahapan jabarkan rencana adalah langkah bagaimana kita menyebutkan poin-poin atau menganalisis tindakan yang akan kita lakukan. Langkah yang terakhir adalah tahapan atur eksekusi, yakni tahapan yang akan menyatakan realisasi pelaksanaan perubahan atau perencanaan menjadi aksi nyata. Adapun visi guru penggerak yang dapat saya rumuskan saat ini adalah mewujudkan pelajar berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi yang saya rumuskan, saya menjabarkan suatu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan murid dan berbasis IT. Lalu, untuk mencapai visi yang saya rumuskan dan prakarsa perubahan yang saya rencanakan, maka saya menyusun strategi saya melalui tahapan-tahapan bagja sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan yang saya paparkan di sini, yakni bagaimana menciptakan ketertarikan terhadap pelaksanaan dimensi profil pelajar Pancasila dan bagaimana membudayakan profil pelajar Pancasila dalam diri murid baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah 1. Melakukan diagnosa awal, 2. Selalu memberi motivasi kepada murid, 3. Menjadi teladan dalam implementasi dimensi profil pelajar Pancasila, 4. Berkolaborasi dengan rekan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan program dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, membuat modul atau buku pegangan tentang karakter dan budi pekerti yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Dalam tahapan yang kedua, yakni ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dari saya adalah 1. Bagaimana kondisi nilai-nilai kultural di sekolah yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang kedua, siapa sajakah yang terlibat dalam pembinaan dimensi profil pelajar Pancasila terhadap murid? Tindakan dan penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah 1. Mengambil beberapa sampel atau murid yang dinilai masih memiliki salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, menjadikan murid tersebut sebagai duta dalam dimensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengajak atasan atau kepala sekolah dan waka kesiswaan dalam
menjadikan duta dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, bersama rekan guru membuat program-program sebagai duta, dan selanjutnya duta membentuk tim sesama murid sehingga menjadi suatu komunitas. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Adapun pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana saya tetap konsisten dengan program ini? 2. Cara baru apa saja yang saya perbuat untuk memperluas komunitas murid berdimensi profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, bagaimana perkembangan masing-masing karakter murid dalam komunitas profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya perbuat adalah 1. Membuat agenda perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 2. Secara rutin menanamkan motivasi-motivasi baik pada murid. 3. Terlihat jiwa yang lebih menghargai sesama. Jiwa siswa yang mampu bergotong royong dan berakhlak mulia, jujur, serta kreatif. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, yang pertama, apa aksi nyata yang saya harapkan dari murid sebagai wujud dari kolaborasinya dalam pengimplementasian dimensi profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana cara saya mengetahui bahwa dimensi profil pelajar Pancasila ini juga dilaksanakan murid di rumah masing-masing? Adapun tindakan dan penyelidikan yang bisa saya lakukan adalah 1. Membuat room atau grup untuk diskusi internal guru pembimbing dengan tim-tim dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat kuesioner isian kepada orang tua tentang kegiatan keseharian murid dalam rumah masing-masing. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapakah yang berperan dalam hal ini terkait pelaksanaan dimensi profil pelajar Pancasila agar selalu sama setiap pergerakan murid baik di sekolah maupun di rumah? Tindakan dan penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah 1. Mengajak atasan atau guru lain dalam memberi apresiasi dalam penampilan murid di sekolah secara berkala, bisa saja pada akhir semester. 2. Memberikan ruang dan waktu bagi tim-tim murid memberikan laporan, kendala yang dihadapi, tantangan, dan capaian yang dialami selama program menjadi perbaikan ke depannya. Demikianlah rencana perubahan yang saya rancang melalui tahapan Bagja. Berharap benar-benar terjadi perubahan dalam diri saya dan mampu memberikan perubahan yang baik bagi murid dan sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.